Oh iya Kang, ini saya kesini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu sehat nih? Alhamdulillah. Kalau sehat saya tadi sekali. ketemu awal tadi, waduh fisiknya masih sehat banget Iya. ini kan ya. Kesehatan itu adanya di hati. Kesehatannya Iya, nih. pada saat- Sekarang sudah berapa Kang? 63 tahun. 63 tahun? Mau 64 besok. Mau 64. Bulan Juni. Tapi masih sehat. Iya. Kang, boleh saya izin ya, saya buka ini karena saya udah vaksin ya? Oh, kalau udah vaksin boleh? Boleh ya. Kalau gitu Kita buka ya. Ah, Oke. ya. Wajah Pak Hari Sip. sekarang udah kelihatan lebih Hah? cerah. Iya, Usia jadi sudah 72 tapi 72 semangat kan luar biasa. saya. Ya, Kang Bayu Iya, tentunya kita udah kenal udah lama ya, kita zaman di Formi. Siap. Ya, saya udah kenal, saya mengikuti YouTube Kang Bayu. Iya. Saya mengapresiasi sekali itu. Iya, Nah, iya. kebetulan kami kan saya dan teman-teman dan tim itu akan punya kegiatan yang berkesinambungan di setiap kelurahan-kelurahan Di Kota Tangerang. di Kota Tangerang. Luar biasa. Bisa ada 104 kelurahan, 13 kecamatan. Apa Kota Tangerang? Kota Tangerang, ayo. Tangerang, Ayo. ayo. Ah. Nah, itu kan Iya. semboyannya kan. Iya, iya, Sebenarnya iya, itu. luar biasa. Nah, itu kita mau memasyarakatkan berkomunikasi dengan olahraga tradisional yang saya tertarik dengan panahan ini. Iya. Nah, makanya saya cari ini Baik, mana baik. nih Kang Bayu. Iya, ini Pak Hari luar biasa, ini juga tidak sengaja ya. Bukan tidak sengaja. Heeh. Nah, ini karena kan warisan leluhur. Barusan dulu ya. Panahan ini warisan leluhur dan kebetulan yang saya pergunakan adalah panahan tradisional. Panahan tradisional. Kalau di Jogja ada jemparingan apa? Ada jamparingan. Jamparingan, sama kurang lebih semua. seperti itu. Kalau sudah panahan tradisional kan semuanya menggunakan alat-alat yang ada di lingkungan kita. Oh, Kearifan jadi- lokal. Jadi kearifan lokal ya, Ya, pas ya. Jadi ini- saya juga ke depan ini membangun wisata lokal dengan mengedepankan kearifan lokal. Nah, ini Kota Tangerang ini sangat luar biasa Pak Hari. Betul. Kalau Ya. saya lihat banyak yang harus digali, terutama adalah olahraga tradisional dan Ya. budaya tradisional. Budaya Karena di tradisional. beberapa daerah yang ada di Kota Tangerang ini Ya. banyak sekali, gitu kan, yang bisa menjadi ikon Kota Tangerang. Betul. Iya Kang Bayu. Jadi itu nih. Jadi saya dulu juga pernah di Korni. Iya, iya. Pernah di Korni. Jadi saya tahu permainan tradisional Ya. saya hafal banget gitu. Kita banyak sekali melakukan hal-hal yang buat membudidayakan atau juga budaya-budaya yang ada Ya. di Kota Jadi Tangerang. saya ingin itu nanti ada panahan, Ya. ada itu apa kan namanya congklak, apa? Congklak, Congklak ya. apa itu? Nah, jadi banyak sih sebetulnya Pak Gitu Hadi ya. di Kota Tangerang itu beberapa daerah, terutama daerah Koang, Ya, daerah Karawaci, Karawaci, Kalipasir, Kali- Babakan, Gambrintis, banyak permainan-permainan waktu saya kecil. Ya. Ya. Oh iya, Kang Bayu kan pernah tinggal di itu ya? Kalipasir. Kalipasir Nah, ya. di Kalipasir Oh, kita iya. kalau habis ngaji itu kita main panco kedampang. Nah, Panco. itu luar biasa main panco, Iya. tapi kita posisinya apa ya? Di Arab, kedampang. Iya, iya. Makanya dibilangnya panco dampang. Panco dampang. Nah, terus kedua si apa namanya? Kain. Kan kita habis ngaji pakai kain, itu kainnya kita sering mainkan ke atas, siapa yang bulat sampai atas, nah dia yang Oh juaranya. iya, Jadi, luar biasa. jadi itu hanya untuk melatih konsentrasi gimana caranya Ya. kain itu bisa ke atas. Oh iya. Ya. Jadi begitu Kang. Jadi saya pengen ketemu itu kurang lebihnya jadi biar nyambung gitu ya. Iya, iya. Antara Kang Bayu ini anunya apa itu Kang Bayu ini, karena saya tahu Kang Bayu juga di panahan juga aktif. Saya cari ini, ketemu nih Kang Bayu Ya. gitu ya. Jadi- Dan ini ada panahan, jadi memang bagian daripada itu ya. Betul, kan? Oke Kang, saya minta tolong diceritakan, ya ceritakan bagaimana nih Kang Bayu dulu juga aktif di Formi waktu Iya. masih itu ya. Betul, betul, betul. Masih aktif nih, tolong ceritakan Kang. Ya, karena- Secara singkat seperti apa Ya. dengan misi kita ke depan yang mengoptimalisasikan Baik. di wilayah kelurahan. Ya. Silakan Kang. Baik, hari ini sangat luar biasa. Hari ini saya kedatangan tamu yang saya katakan ini suhu ya. Saya banyak belajar secara tidak langsung, saya banyak belajar selama di Formi bagaimana membuat satu kegiatan, diantaranya kegiatan olahraga tradisional. Iya. Nah, sementara di Kota Tangerang banyak sekali yang kita gali. Nah, satu sekarang yang kita gali dan kita lestarikan lagi adalah panahan tradisional yang Panahan terbuat dari bambu. tradisional. Oh. Ini dari bambu semua. Nah, dari bambu. Iya. Dan ini yang ini pegangan saya loh, Pak Ari. Oh. Dan ini adalah wajah dari tokoh yang membangun Kota Tangerang.
Yang membangun Tangerang Raden Sakara. Arya Wangsakara. Oh, Nah, luar ini Raden biasa. Arya Wangsakara yang dimakamkan di Lengkong Kiai. Nah, jadi dari Raden Arya Wangsakara ini ada cicitnya yang namanya Nyimas Melati. Nyimas Melati ini adalah putranya Raden Arya Kabar Oh. yang dimakamkan di Gembel. Iya, iya, Nah, iya. Nyimas Melati ini pun ada dulu waktu melawan Belanda, dia pun ahli manah, pemanah karena keturunan dari Pajajaran. Kalau saya mana asmara kan? Ya. Masih. Masih. Tuh enggak sekarang kan. Ya. Oke, jadi sementara panahan ini sendiri adalah warisan dari tentara Pajajaran yang zaman dulu dibilangnya adalah kalau untuk wanitanya itu adalah walet Pajajaran. Walet Walet Pajajaran. Pajajaran itu pemanah, ahli memanah tentara khusus, yaitu dia hanya memanah di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Oh. Nah, Iya, terus kedua, untuk laki-lakinya tentara Pajajaran yaitu namanya Basura. Basura Pajajaran, yaitu pemanah laki-laki. Pemanah laki-laki. Iya, yang itu pun Oh iya Kang, sebelum nih dilanjutkan, saya ingat nih kalau ketemu teman-teman saya yang budaya Iya, apa iya. gitu ya. Tadi kan kita awalnya dengan Tangerang Ayu. Tangerang Ayu. Sekarang kalau salam budaya gimana? Oh Kang? iya, nah Gimana ini ini, buat Kang? teman-teman di Tangerang ya, pemerhati budaya di Kota Tangerang, ada salam budaya yang sudah biasa kita lakukan, sudah Ya. nasional, itu salam budaya. Salam budaya ini tangannya tekuk ke atas dan disimpan di hati sebelah sini, bahwa memang kita harus dengan hati kita melestarikan budaya yang ada di Luar Indonesia. biasa. Nah, dari kegiatan tadi, yaitu dari panahan ini, sekarang di Kota Tangerang sedang mencoba menggali dan bahkan sudah punya beberapa klub. Ya. Di antaranya adalah mau Bodas Archery atau Klub dalam arti komunitas. komunitas. Lalu ada klub Nyimas Melati. Nyimas Ada Melati. Lanang Jagat. Lanang Jagat ini adalah nama lain dari Raden Arya Kabal. Ayahnya Nyimas Melati. Oh. Nah, Jadi kalau gitu nih kita masih melanjutkan sejarah ini iya, ya. karena di Kota Tangerang harus kita lestarikan sejarah dan budaya yang pernah ada di Kota Tangerang. Yang ada di Jadi Kota jangan bilang orang Kota Tangerang kalau tidak tahu tentang sejarah Tangerangnya. Dan jangan bilang orang Tangerang kalau belum mandi kali Cisadane Nah, gitu. Cisadane. Wah, Tapi hati-hati. Kenapa itu kan? Kemarin sudah 1 minggu sudah 3 orang yang tenggelam. Oh, iya. Oke. Nah, jadi ini kalau kita bicara tentang panahan, ini sangat luar biasa Pak Hari. Ya. Karena bagaimana caranya kita tidak punya uang bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia hanya dengan keterampilan panahan tradisional ini. Ya, ini panahan ini sudah keliling Indonesia, gitu Ya. kan? Makanya saya tidak bisa keliling Indonesia hanya dengan ilmu dan pengetahuan. Luar Dan biasa. seperti itu. Jadi siapapun yang akan melakukan kegiatan melestarikan budaya tradisional ini kita bisa menjadi duta Tangerang. Oh iya. Nah, duta Kota Tangerang Duta untuk sampai bagaimana kita mempelajari budaya-budaya yang lain. Oh iya, Nah, luar jadi biasa. kembali lagi ke masalah panahan ini. Ya? Ini banyak sekali. Ini Oh. adalah untuk yang dewasa nih Pak Hari. Oh, yang Nah, dewasa. untuk yang ini dewasa, ya. gitu Ya, kan, ya, kita ya. buat ininya tingginya ini antara 160 sampai 170. Iya, iya. Jadi ya. tingginya harus lebih tinggi dari si pemegangnya. Hmm. Lalu ada yang untuk anak. Maaf, nah ini adalah untuk anak-anak. Nah, ini untuk Untuk anak-anak. anak-anak ya. Ya, ini untuk jamparingan. Jemparingan anak-anak. Ya, kalau di Jawa itu ada jemparingan, ya kalau di Sunda karena lafadznya jadi jamparingan. Jamparingan. Tapi sama, itu Sama, semuanya ya. sama. Ini untuk anak-anak dan ini untuk dewasa. Heeh. Nah, untuk anak-anak sendiri ini bisa dia punya prestasi, terutama ada kelompok-kelompok di Kota Tangerang, terutama ibu-ibu yang punya kegiatan di PKK. Oh, PKK kan? Atau Berarti ya PKK bisa ini? bisa, Oh, gitu luar kan? Karena biasa. apa? Saat dia melakukan kegiatan yang 1 minggu, 1 bulan sudah capek di lapangan, ini bisa untuk dijadikan sarana refreshing. Oh iya. Refreshing, Iya, apalagi refreshing selama ini kita 2 tahun ini ngendem Iya. di rumah saja. Nah, Berarti ini kita bisa- awali dengan ini kita bisa kan? olahraga dengan ini. Nah, syaratnya harus ada target. Targetnya ya kita buat dari 1 lembar kayak semacam baliho yang kecil ukuran 50 kali 50 atau 60 kali 60 yang ada angkanya nanti 1 sampai 10. Target itu sasaran itu sasarannya ya. siapa yang paling banyak melepaskan target di angka yang besar ya dia adalah yang bisa jadi juara kayak gitu kan. Berarti dan itu prestasi.
nggak nyari narasumber, teman narasumber nggak salah kalau kayaknya ya. Alhamdulillah Nyari kalau Kang Pak Ari Bayu nyampe ya. ke sini ya. Enggak sih, banyak yang lebih ini ya, yang Ya, lebih. tapi saya lebih kenal nih. Ya, Secara ini oke. lebih kenal. Nah, ini jadi Pak Hari ini ada 2 macam. Ya. Ya, ini ada 2 macam. Tapi ini adalah pegangan saya pribadi karena hanya ada 1 di Indonesia. Untuk jenis yang Arya Wangsakara. dengan motif wajahnya Raden Arya Wangsakara. Oh. Ini sebagai leluhur kami, Ya. karena Raden Arya Wangsakara ini adalah yang datang ke Banten di abad 16 untuk membangun kembali tanah yang kosong Oh. setelah Pajajaran bubar. Oh ya. 100 tahun 100 kemudian tahun. ya kayak gitu. Nah, di antaranya yang datang ke Banten itu adalah Raden Arya Wangsakara, Pangeran Surya Dewangsa dan Raden Arya Santika yang makamnya di Batu Ceper. Batu Ceper, Tangerang, kan? 3 Arya inilah yang membangun Tangerang. Oh iya, luar Tangger biasa ya, Tangerang Berarti ya. Saya menjadi lebih tahu nih kalau Ya. tidak secara Tangerang. Nah, ya. ini adalah yang Raden Surya Dewangsa ini dimakamkan di Jatinegara. Kalau beliau Raden Arya Wangsakara atau Ki Lenyap atau Narantuko ya itu dimakamkan di Lengkong Kiai, sementara Raden Arya Santika di Batu Ceper. Ya. Nah, kembali lagi ke masalah budaya panah. Ya, panahan. Ini adalah memang dulu dijadikan senjata untuk berperang. Karena Nyimas Melati juga salah satu ya tokoh wanita perang yang juga menggunakan panah ini. Ya. Kang, tadi kalau disebutkan Nyimas Melati tokoh wanita. Iya. Sekarang kalau tadi Akang menyebutkan bahwa ibu-ibu PKK, Iya. berarti nyambung ini kali ya. Nah, apalagi saya pernah lihat di Kota Tangerang ada gedung Nyimas Melati. Gedung Nyimas Melati dan Iya. di dalamnya di sana banyak ibu-ibu, apakah itu ibu Dharma Wanita atau PKK ya? Saya juga Iya, betul, iya. betul. Dan itu memang salah satu yang bisa dikembangkan di situ. Nah, ini adalah kesempatan untuk ibu PKK Kota Tangerang Oh iya, mengembangkan luar biasa. olahraga tradisional khusus untuk para di sini ibu-ibu PKK ya Iya. sebagai salah satu ibu-ibu yang punya prestasi Betul. dengan olahraga tradisional. Karena di Tangerang ini hampir banyak prestasi yang dilakukan oleh masyarakat. Betul. Kang, kalau Kang, saya pengen tahu kalau tadi ibu PKK bisa. Ya. Kalau anak-anak usia SD gitu, Nah, SD ini SMP juga bisa ini. untuk anak-anak ini justru diutamakan. Kenapa? Diutamakan. Karena dia juga kita mengajak anak-anak bermain, paling tidak dia dalam 1 hari bisa melupakan, bukan melupakan, mengurangi tangan jempol dia bermain apa itu? Gadget. Gadget dan segala macam. Luar biasa. Ini yang sudah saya lakukan di Ya. Kecamatan Pinang. Kecamatan Pinang, Kelurahan Sudimara Pinang, adanya kami di RT 01 RW 03 Kelurahan Sudimara Pinang. Sudah dimulai itu? Sudah dimulai. Waduh. Kami sudah punya anak-anak Ya. kurang lebih ada 21 orang. 21 orang, dan juga kami di sini sudah punya 5 wadah olahraga panahan tradisional, yaitu diantaranya Maung Bandung Archery, Jadi, Nyimas Melati. Sudah punya komunitas biarpun Ya, anak sudah punya ya? sudah Biar- punya, Oh, dan iya, bahkan luar kita biasa. suka mengadakan ya sedikit lomba hanya Lomba. untuk membuat mereka lebih giat semangat lagi, Iya. sehingga nanti di usia-usia tertentu dia bisa menjadi duta olahraga tradisional Kota Tangerang. Dari Kota Tangerang. Ya, Luar biasa. Setuju saya kan seperti itu. Kang. Nah, untuk itu Pak Hari sangat luar biasa. Kalau saya sih sangat berharap Ha-ha. di kecamatan-kecamatan, di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kota Tangerang, ini harusnya dilestarikan lagi Ya, buat mereka. saya setuju itu Kang. Iya. Kebetulan kami dari Kota Sehat FKTS memang punya program ke Iya, situ iya, karena ada beberapa 104 kelurahan, ada prestasi-prestasi khusus di beberapa kelurahan. Iya, iya. Dan itu kita nanti sasaran di situ. Untuk itu kita minta bantuan Kang, nanti sinerginya dengan Itu timnya, adalah ya. sesuatu yang buat sebagai kehormatan juga buat Ya. kita di sini, tim dari kita punya Balai Adat Parahiang 1812. Balai Adat Balai Adat Parahiang. Parahiang. Hiangnya itu pakai Z, Parahiang. Parahiang. Karena itu ejaan lama, jadi Ya. Balai Adat Parahiang 1812. Itu dibangun oleh Raden Arya Kabal pada tahun 1812. luar Gitu kan? biasa. Itu dibangun tempatnya, balai adatnya itu ada di Kalipasir. Wih, ya Kalipasir tahu ya. Ya, Kebetulan saya di tatanan pariwisata jadi Wah, tahu persis luar itu biasa. Kalipasir Nah, itu. Balai Adat Parahiang itu pun punya wadahnya untuk olahraga tradisional ini sendiri, kayak gitu, karena itu cikal bakal Ya. saat itu Nyimas Melati sebagai anaknya Raden Arya Kabal yang meneruskan perjuangan ayahnya melawan Belanda di Kota Tangerang. Wah,
Gitu. Saya tadi ungkapan yang disampaikan ada kaitannya Ibu PKK yang kaitannya dengan anak-anak bisa. Iya. Saya lebih optimis nih setelah ketemu ngobrol begini nih. Yang penting gini Pak Hari, saya siap bantu dari ujung Kota Tangerang sampai ke ujung Kota Tangerang lagi, dari 4 wilayah sampai untuk 5 wilayah semuanya. Walaupun ada 13 kecamatan, saya katakan ada Kota Tangerang bagian timur, barat, utara, selatan, di tengah-tengahnya ada pusatnya gitu kan. Pusatnya di itu tadi nih, Kalipasir kayaknya ya. Kalipasir ya. Karena itu awalnya dari situ Kang. Oke, ini saya nanti akan saya perlihatkan juga buat masyarakat Tangerang, terutama untuk adik-adik, anak-anak, cucu-cucu kita nih, yang memang mau tahu lebih jauh lagi tentang panahan tradisional atau yang nanti akan dilombakan. Ini untuk anak-anak ya kan? Bisa sambil berdiri, bisa berdiri. itu jam duduk paringan. juga bisa kan? Bisa. Duduk kita ada kelas duduk atau ada duduknya bersila. Itu ini tarik tapi ininya agak miring. Kalau jam paringan berdiri ini lurus dia seperti ini gitu kan. Menggunakan anak panah atau arrow. Dan ini sendiri anak panah ini sendiri kan ini lumayan nih kita pesan dari Jogja, dari anak Bandung. Panahnya ini ya. Wah, luar biasa. Jangan sampai kita bawa senjata tidak bawa peluru. Lah iya lah, apa yang bagaimana mau ditembakkan ya. Luar biasa. Kayak gitu. Jadi biasa, ya ini sesuatu ya. Jadi kita kalau memang mau aktif atau juga ingin melestarikan budaya panahan, ya paling tidak kita punya alat. Ya, punya alat. Gondewa namanya ini? Gundewa. Gundewa kalau di Jawa. Gandewo. Gandewo. Ya. Nah, ini arrow-nya atau anak panah. Anak panah. Ini anak panah. Nanti akan kita tembakkan atau kita jebretkan. Kalau bahasa teman-teman, ayo kita ngejebret. Ngejebret itu kita narik panah untuk sampai ke sasaran. Berarti ini kita perlu kan, nanti perlu sosialisasi apalah namanya biar dikenal ya. Siap. Saya lebih suka banget gitu kan ketemu dengan calon-calon yang ada di sana, di kecamatan, di kelurahan. Gitu. Ya, apalagi kita ketemu dengan ibu-ibu PKK, spontan kita lombakan. Hadiahnya nggak usah muluk-muluk. Kita kasih aja minyak goreng. Sayur. Luar biasa minyak goreng. Iya, minyak goreng. Lagi sulit ini sekarang. Itu spontan gitu. Jadi itu Kang yang ingin saya ketemu Kang Bayu ini. Oh iya, nanti ini Kang Bayu itu saya apanya cuma Kang Bayu gitu aja. Sebetulnya siapa sih Kang? Ya, kalau dari dulu cuman Kang Bayu panjang begini. Ya nama saya. Ya, coba kan. Siapa kalau dulu kalau orang tua bilang katanya kalian tuh harus bisa nyumput di tempat yang terang. Maksudnya jangan memperlihatkan diri dari nama, dari apa gitu kan. Sekarang usia saya sudah 63 tahun, mau 64 dan kemarin saya mewakili sebagai ahli waris saat leluhur kami mendapatkan penghargaan di Istana Negara yaitu pahlawan nasional, yaitu Raden Arya Wangsakara menjadi pahlawan nasional. Bulan November tahun 2021. Baru kemarin, setelah tahun kemarin. Dan saya kebetulan adalah keturunan yang ke-9 dari beliau. Keturunan ke-9. Nah, karena beliau juga adalah cucu dari cicit dari Raden Pangeran Gesan Ulun. Jadi saya kalau dari kerajaan Sumedang adalah yang ke-13. Jadi namanya itu siapa nih supaya saya tidak sebut salah nih. Salah sebut lah gitu. Saya hafalnya cuma Kang Bayu gitu. Lengkapnya siapa nih teman-teman? Insya Allah mohon izin. Mohon izin gitu kan. Nama saya Raden Haris Yasin Yuda Negara. Raden Haris Yasin Yuda Negara. Nah, kebetulan ada putranya dari Pangeran Arya Wangsakara yaitu Yuda Negara yang makamnya di Sangiang. Ya pernah tahu. Dan saya juga putranya Yuda Negara di sana ada yaitu di Sangiang juga, Tumenggung Kamil. Iya Kang, itu kalau akan cerita sejarah kayaknya udah ngelontok banget ini ya. Jadi begini Kang, nanti di KWT kalau istilahnya kita ya. Kelompok wanita tani itu ada di kelurahan-kelurahan. Nah mereka tertarik saya cerita seperti ini. Tentu Kang saya cari Kang Bayu ini, Kang Bayu kan bukan hanya panahan aja nih. Saya kenal Kang Bayu. Ada olahraga tradisional yang lain tentunya ya. Nah, jadi ini itu Kang nantinya. Untuk olahraga tradisional di Kota Tangerang sebetulnya banyak ya Pak Hari yang perlu kita gali. Di antaranya dulu saya menggali tentang main sepelek. Main pelek. Sepeda bekas, betul. Terus juga
main gobak sodor atau kalau dulu gala asin, gitu kan, egrang. Terus juga ada permainan waktu kecil sekali, yaitu apa itu yang masih pakai kayu? Pakai apa? Yang pakai batu-batu ada tujuh, yaitu congklak. Congklak, nah, betul itu. Yang harus menjadi, saya sempat ngiri saat Malaysia menjadi juara dunia congklak. Congklak, sampai Malaysia, juara dunia ya? ini. Juara dunia. Dari mana pemainnya? Dari Jogja. Waduh. Kan kita prihatin banget gitu kan. Main congklak juara dunianya Malaysia, tapi pemainnya dari orang Jogja. Nah ternyata dulu banyak orang Jogja, maksudnya dari Jawa, eksodus ke sana, yaitu menjadi petani kelapa sawit. Menjadi kelapa sawit. Nah dia setiap hari untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan capek, jadi dia main congklak. Nah ternyata karena setiap hari dia main congklak, dia congklaknya bawa yang dari kayu. Yang ada ukirannya gitu itu ada kakinya 4. Itu adalah main ada congklak. Juga yang dari plastik kan? Ada. Nah itu sudah milenial itu ya. Udah zaman kesini ya untuk congklak. Ya. Tapi memang yang kalau memang harus kita lestarikan adalah congklak yang bernuansakan ada nilai budayanya. Luar biasa. Gitu kan? Karena itu kita akan mengingat dan menghargai hasil karya daripada leluhur kita, congklak itu. Luar biasa. Karena permainan congklak ini sendiri filosofinya adalah kejujuran. Ya. Bagaimana kita bisa jujur nggak saat kita membagi? Iya. Ya, termasuk congklak tadi itu ya kejujuran, termasuk panah juga kejujuran ya. Untuk congklak yang paling paling ini sekali. Sebentar, ini saya simpen dulu ya. Saudara-saudara semua. Nah sekarang kita ngambil batu 7 set, 7. Sementara di sini ada yang kosong, ingin nembak yang di sana, padahal di sini masih ada. Dia seolah-olah ini habis di situ. Padahal di sini ada. Ini kan tidak jujur dalam hidup ini. Ingin meraup keuntungan dengan cara membohongi diri sendiri, melipat itu. Itu tentunya yang tidak boleh terjadi ya. Tapi ini ya, mudah-mudahan nanti di Tangerang bisa juga dilestarikan permainan congklak atau permainan-permainan yang lain. Di antaranya main endel. Pernah nggak main karet? Karet. Itu main endel. Karet, kelereng. Ya, kelereng itu masih ada semua. Untuk kelereng aja ada macam-macam. Iya. Kalau di sini kan kita bilang gundu. Gundu. Ada gundu batu, gundu lobang, ya gundu yang ada di tengahnya, terus begitu disentil dia bisa buyar. Ya. Itu banyak sekali permainan-permainan. Justru saya tertarik kepada itu, Kang. Untuk yang anak-anak ya. Nanti yang anak-anak ke dewasa tentunya. Yang anak-anak ini saya tertarik, Kang. Oke, nah untuk anak-anak sendiri, karena banyak sekali hal-hal yang harus kita salurkan dan kita kenalkan kepada anak-anak yang sekarang yang ada di 13 kecamatan, di berapa kelurahan? 104 kelurahan, mungkin ada di berapa RW, ada di berapa RT. Luar biasa banyak itu. Ini anak-anak sekali yang sekarang, ayo kita kumpulkan, kita buat jambore olahraga tradisional. Jambore atau jambore permainan tradisional. Nah, jadi ada jamborenya, gitu ada kan? Jamborenya. Ya. Kalau perlu kita buat loh Pak Hari, kampung olahraga tradisional. Iya, itu. Jadi setiap bulan mereka kumpul nih ibu-ibunya, terus kita lakukan kegiatan di situ, kita adakan lomba saat itu. Jadi bukan permainan aja, tapi dari makanannya pun, makanan yang ada di situ itu kita harus dihadirkan. Tradisional juga. Iya, gitu kan. Makanan tradisional itu kan di Tangerang banyak, ada laksa yang sampai sekarang masih bertahan, ada gegetuk, gitu kan, ada kue cincin, gitu kan. Betul. Ini perlu dilombakan. Atau ongol-ongol. Ongol-ongol sampai sekarang kalau bisa. Kalau dulu kan ongol-ongol rasanya hanya menggunakan kelapa. Kenapa tidak kalau memang mau kita buat lebih menarik lagi dengan menggunakan keju atau kalau memang, tapi ini kan kita kembali ke tradisionalnya. Jangan sampai nanti kita disalahin sama yang lebih pintar lagi. Setuju kan? Iya. Kayak gitu. Kang, jadi saya kalau ngomong-ngomong nih kayaknya kita udah ibarat frekuensi gitu nyambung Kang ya. Mudah-mudahan. Bukan mudah-mudahan, ini harus nyambung. Ya, harus nyambung ya. Itu kira-kira demikian Kang. Jadi tadi saya sudah sampaikan ringkasnya. Saya minta bantuannya, minta dukungannya untuk bisa menyukseskan ini gitu ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih sama Wali Kota Tangerang, terus juga Ibu Wakil Ketua Wali PKK, Kota, Wakil Wali Kota yang sudah banyak membangun. Saya jarang ada di Kota Tangerang, begitu saya jalan loh. Sekarang sudah ada taman potret, taman gajah, taman bambu. Cuman satu saya ingin banget, ada taman topi. Karena di Kota Tangerang dulu ada beberapa pengrajin topi, di antaranya di Gerendeng, di Pasar Anyar,
Babakan itu ada kalau Topi. saya berangkat sekolah. Topi bambu apa? Topi bambu. Oh. Nah, itu dijemur di sepanjang jalan. Nah, itu ada. Nah, ini kemana sekarang? Iya, Bisa kita nggak gali, Kang, nanti, Nah, Kang. bikin topi Kita bambu. gali. Terus kedua, taman yang ada di Kota Tangerang banyak sekali. Cuman sampai saat ini saya belum pernah melihat adanya Taman Nyimas Melati. Oh. Nah, itu harus ada tuh. Taman Nyimas Melati. Gedung Nyimas Melati Gedung ada Nyimas kan? Melati udah ada, Jalan Oh. Nyimas Melati udah ada. Ada. Berarti kan harus tahu siapa sih Nyimas Melati, Oh. kok namanya dipakai gedung dan dipakai jalan. Iya. Kalau bahkan Nyi- Gor Nyimas Melati juga ada nih. Ada ya? Ada. Nah, sekarang siapa nama asli Nyimas Melati? Oh, baik, Ada Kang. yang tahu nggak di Tangerang nih? Sayanya terbatas yang tahu. Nah, Ya. oke. Jadi nanti kita anukan itu Ya, kan. tapi ingin saya sampaikan bahwa nama Nyimas Melati adalah Nyi Lasmining Pura. Maaf, Nyi Lasmining Puri. Kalau Nyi Lasmining Pura itu adiknya. Adiknya yang ada di makamnya yaitu di daerah Mauk. Ya. Ya. Kang, tadi kalau Ageng cerita mengenai Nyimas Melati, Ya. jadi yang Tangerang itu ya secara berarti kalau saya kembalikan lagi dengan melestarikan olahraga tradisional, Ya. berarti nyambung kan ini? Ini sangat nyambung. Nyambung Sangat sekali ya. nyambung karena Nyimas Melati juga punya tarian seredan namanya. Tarian seredan itu tariannya lemah gemulai dan dia menggunakan salah satu alat untuk ininya kayak semacam Ramadan Sinta. Oh, ya Ramadan Sinta. Ya. Oke, Dan Kang. jadi ada tarian lemah gemulai dari Nyimas Melati namanya tarian seredan dan menggunakan senjata pamungkas yaitu selendang dan tusuk konde. Oh. Itu senjatanya Nyimas Melati. Kang, saya Kang, sebelum ini apa nih harapan dan pesan-pesan Ya. untuk khususon mengenai Ya, kalau- olahraga tradisional yang bisa diterima di Ini masyarakat ini? Saya udah langsung nih bisa menebak nih kemana nih arahnya pembicaranya Pak Hari nih, Iya, gitu kan? gimana, Kang? Iya. Jadi saya sih sangat berharap kepada siapapun yang ada di Kota Tangerang, baik ibu-ibu PKK maupun anak-anak yang ada di kecamatan sampai ke tingkat RT, Iya. ayo kita lestarikan permainan tradisional atau olahraga tradisional berupa panah tradisional. Kalau bicara panah tradisional, ini adalah semuanya terbuat dari bambu. Jadi tidak ada yang terbuat dari bahan-bahan yang lain. Nah, jadi betul-betul ya, tradisional. kita kembalikan lagi dan aturannya pun ada nanti. Aturannya juga ada. Insya Allah nanti kalau memang saya diminta untuk datang ke satu tempat untuk memberikan pemahaman lagi tentang Siap itu Kang ya. siap Wah, mantap. aturan mainnya, terus apa yang mesti dibawa oleh Iya. atlet gitu Iya, kan, atau iya. yang pemain yang melestarikan Iya. dan untuk berapa meter anak-anak? Untuk anak-anak itu 10 meter. Anak-anak 10 Ya, meter. kalau di tradisional di saya Iya, ya. iya, Yang iya. pemula loh ya. Pemula, betul, pemula. Kalau ini. yang anak-anak pemula 2 itu 15 meter. Berarti kalau begitu berjenjang terus bisa Berjenjang. nih. Untuk dewasa itu 25 meter. Jadi bukan hanya panahan yang bisa berjenjang, yang tadi congklak apa juga bisa Nah, berjenjang. bisa. Karena tadi saya lihat sampai tingkat dunia ya. Nah, iya, jadi nanti Wah, bisa iya. adakan congklak tingkat RT, tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kota. Wah, luar biasa kan kalau gitu. Saya sih sangat berharap Pak Hari bisa memfasilitasi nih Bapak Wali Kota, kita bikin lomba congklak yang terpanjang begitu kan di Kota Tangerang gitu kan. Kan ada Terpanjang. jalan terpanjang udah. Ada, semuanya ada. kita main congklak di situ sepanjang itu. Bikin bisa masuk rekor. record Guinness nanti Nah, ya. Luar kayak biasa gitu. itu. Ide yang bagus itu kan. Kang, saya kira menurut saya udah cukup ini. Saya ketemu Alhamdulillah. Kang Bayu. Iya, siap. Sejarah udah siapa Kang Bayu tadi sudah diutarakan. Iya, Dan iya, iya, bagaimanapun iya. juga nanti ke depan tolong dibantu Kang. Ya, baik Pak Ya. Hari. Ini saya sebelum menutup, saya hanya ingin memperlihatkan bahwa alat panahan tradisional yang dibuat di kita ini sebetulnya mudah sekali. Dia praktis. Ini gampang dibawa. Ini kan ini sudah kalau ndak dilepas, ini bentuknya seperti yang tadi. Sekarang ini saya masukkan seperti ini. Ya. Nah, ini saya masukkan lagi. Maaf, ini terbagi 3 bagian. Ya, ini ya di sini. Iya. Set, ini sudah. Wah, ini agak susah nih ya. Oh, ini ketarik. Oh, terbalik. Iya. Ini di sini, Pak Hari. Ya. Set. Ini di sini ya. Mudah sekali ya, Mudah sekali. Pak Hari. Terus juga
Ini kita kaitkan yang di atas seperti ini ya. Ini kita balikan lagi dan caranya kita hanya menjaga, kita menggunakan kaki nih Fahri. Ya. Ini kita jaga dulu menggunakan kaki kiri untuk menjaga yang di bawah. Kaki kiri kita masukkan ya. Sebentar saya buka dulu. Ini saya masukkan dulu. Ya. Ya, ini baru saya masukkan lagi. Seperti tadi. Ya, nah ini sudah naik. Ini kita tinggal angkat nih, Fahri. Oh. Kita bengkokkan lagi, bengkokkan lagi, bengkokkan lagi, bengkokkan lagi. Oh, jadi dah. Ini langsung bisa dipakai itu sudah. Ya, ini yang paling mudah, yang paling mudah. Lalu kita ambil anak panahnya, ya, seperti ini, ya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Anak panah ini ada tempat menyimpan anak panah di sini, Fahri. Oh. Ya, seperti ini. Dan ini ada 2. Ini tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Dan ini hanya tinggal narik dengan menggunakan 3 jari. Set seperti ini. Kita tinggal tarik seperti ini. Ini nggak usah dipegang, lepaskan aja seperti itu. Ya. Ya. Nah, ini saat ditarik, tangan kita di sini ada anchor di pipi kita nih untuk menahan. Seperti ini, kayak gini. Nah, nanti bagaimana bisa masuk lurus dan segalanya, bagaimana hati dan bagaimana kita sudah terbiasa. Bagaimana hati untuk mencapai satu titik sasaran fokus sudah. Berarti kalau begitu kuncinya harus fokus kan? Ya, fokus. Setiap apapun kegiatan yang kita pegang, yang kita tekuni, dan itu harus fokus. Harus fokus. Ya, karena setuju kan? Panah ini asal kata daripada manah. Manah itu artinya hati. Nah, saat hidup kita harus punya hati. Luar biasa filosofinya. Ya, yang jelas kegiatan-kegiatan seperti ini sangat tadi terbiasa. Saya dicontoh begini. Ya. Berarti sebetulnya sangat praktis sekali ya alatnya, karena bisa knockdown. Ya. Ini kenapa dibuat seperti ini supaya kita kalau mau kemana-mana agak tidak sulit dan bisa dibuka. Kalau seandainya ini dibawa secara terbuka, ini aparat keamanan juga akan melarang. Nah, tidak boleh karena ada aturan. Apalagi ini kita bawa seperti ini naik mobil. Ini tidak boleh. Ini yang harus diingat ya. Jadi teman-teman, kita harus punya tasnya, ini kita masukkan ke dalam, ini juga nanti ada tasnya dimasukkan ke dalam, sehingga kalau kita naik umum kita tidak terlihat menakutkan orang. Luar biasa, luar biasa. Oke Kang, sementara cukup nih, tapi saya tetap minta bantuan nanti ini ya. Siap. Minta bantuan, kerjasama bareng, sampai seoptimal mungkin kan. Baik. Sisa umur kita gunakan untuk masyarakat ya. Ya, itu ada istilah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Untuk orang. 1 detik bermanfaat, 1 detik ibadah, 1 detik pahala. Dengan tadi itu. Ya. Mana hati jadi, tadi kan kita bicara 1 detik. Apa yang bisa kita lakukan dari 1 detik ini yang baik-baik aja lah dalam hidup. Oke Kang, terima kasih sekali. Saya sangat senang dan saya sangat optimis ini. Kalau begitu, terima kasih Pak Hari. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya.